Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Ini adalah minggu kedua kita beribadah dengan cara yang seperti ini. Bapak Ibu melakukannya di rumah masing-masing. Tadi sudah berdoa bersama dengan keluarga, dan Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan. Hanya satu ayat saja, yaitu dari Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Satu ayat tentang Simon dari Kirene. Dan tema kita pada hari ini, di mana kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, adalah rela memanggul salibnya seperti Simon. Saudara, saya mulai dengan kota Kirene, asal Simon itu. Kirene adalah bagian dari Afrika Utara, saudara. Di zaman sekarang ini ada Tunisia, Aljazair, Libya, itu ada di Afrika bagian utara. Dan tentu tidak seperti Afrika Selatan yang rambut keriting seperti itu ya. Artinya Simon ini wajahnya lebih Arab, kira-kira seperti itu, saudara. Kita tidak banyak informasi tentang siapa Simon ini, yang berasal dari kota Kirene. Hanya dituliskan dalam versi Injil lain, dia ayahnya Alexander dan Rufus. Tentang anaknya yang pertama ini, Alexander, saudara, tidak banyak kita ketahui siapa dia, karena ini nama yang umum. Banyak orang pakai nama Alexander pada zaman itu, saudara. Seperti kalau orang Bali, Made misalkan. Banyak orang bernama Made. Atau orang Jawa, Budi misalkan. Banyak orang pakai nama Budi. Jadi Alexander setelah dewasa, setelah lanjut jadi seperti apa kita tidak tahu. Tapi bagi nama Rufus, anak kedua ini, saudara, dia muncul sebagai pelayan Tuhan juga. Dalam Roma 16 ayat 13, muncul nama Rufus, dan itu adalah Rufus anak Simon dari Kirene ini, saudara. Bahkan begitu dekatnya keluarga Alexander dan Rufus ini, sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa ibu Rufus adalah ibunya. Ya, tentu ini bukan ibu kandung, ibu tiri, bukan, saudara. Tapi ini menunjukkan kedekatan antara Paulus dan Rufus ini, sehingga Paulus menghayati Rufus sebagai keluarganya juga. Itu sekilas tentang Simon dari Kirene. Siapakah dia? Identitasnya tidak banyak kita tahu. Kisahnya hanya sekilas. Satu ayat saja tertulis. Tapi saudara, walaupun kisah ini sekilas, tapi ini kisah yang penting. Sampai-sampai ketiga Injil menulisnya, saudara. Matius, Markus, Lukas, ada kisah tentang Simon orang Kirene. Artinya ada pesan yang penting yang hendak disampaikan dengan hadirnya sosok Simon orang Kirene. Dan saudara, ada yang menarik. Selain kisah ini penting, rupanya kisah ini fenomenal. Menggoda orang untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi, saudara. Sampai-sampai Bapak Ibu saudara sekalian, bagi saudara-saudara kita ada semacam ejekan begitu tentang kejadian Simon menolong Yesus ini, saudara. Mereka mengatakan, Tuhan kok ditolong, Tuhan kok lembek, Tuhan kok lemah, Tuhan kok nggak berdaya. Saudara, bagi saya itu bukan hal yang memalukan. Itu kenyataan. Tertulis. Dengan jelas tertulis. Orang itu
mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Menolong Yesus yang sudah tidak mampu. Saudara, tidak salah. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Tuhan kok lemah, Tuhan kok nggak berdaya. Kenapa saudara? Karena betul seperti keyakinan saudara, dia tidak lemah sama sekali. Tapi tepatnya Yesus melemahkan dirinya, merendahkan dirinya, membuat dirinya seakan-akan tidak mampu. Bahkan saudara, kita masih ingat satu kata penting di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Di sana muncul kata mengosongkan diri, atau dalam bahasa Yunaninya kenosis, mengenolkan diri. Dia sebetulnya 100 tapi mengakui 0. Seperti gelas, dia penuh tapi dia mengatakan aku ini kosong. Seperti seorang profesor tapi memperkenalkan dirinya, saya tidak lulus SMA misalkan. Ada orang-orang di sekitar kita yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya sedemikian rupa. Dan Yesus yang tidak berdaya adalah Tuhan yang turut menderita. Dalam ajaran kekristenan ada istilah Allah yang menderita. Ini sangat aneh, sangat unik buat orang yang non-Kristen tentunya saudara. Tuhan kok menderita, Allah kok menderita. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya tepatnya Tuhan turut menderita. Dia bukan seperti penonton, dia bukan sekedar memelas, dia bukan sekedar prihatin, tapi dia ikut bersama-sama dengan umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya dalam pergumulannya masing-masing. Nah, sehingga kita mendapatkan istilah saudara, Tuhan yang imanen. Dalam bahasa Latin itu adalah immanere, turut bersama, turut berserta, ikut bersama-sama. Itu adalah immanere, ikut di dalamnya. Jadi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Makanya ada istilah Immanuel, Allah beserta kita. Bukan Allah yang nonton dari jauh, berkomentar dari jauh, sok prihatin dari jauh, bukan. Nah, lawan katanya adalah transenden. Tuhan yang ada di sana, tak terjangkau. Sehingga Tuhan-Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang misterius, yang tidak dikenali. Memang Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, tapi Tuhan yang tak terjangkau sehingga Tuhan yang jauh. Tuhan kita tidak jauh, Tuhan kita begitu dekat. Tuhan kita ikut menderita. Dalam hal apa saudara? Karena dosa manusia. Karena dosa manusia, maka Allah turut menderita. Allah ikut merasakan betapa cengkraman dosa itu sangat berat. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan saja ikut prihatin. Tuhan ikut menderita karena dosa-dosa kita. Lah, manusia bagaimana? Kita bagaimana? Jangan sampai kita nambah dosa. Tuhan saja ingin dosa itu dihapus. Tapi manusia kadang-kadang berpikir lain. Malah menambah dan menambah dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kisah Simon yang memanggul salib adalah simbol turut berjuangnya manusia memanggul salib. Salib adalah simbol dari hukuman berat, hukuman atas kesalahan berat. Orang-orang yang berbuat kesalahan beratlah yang dihukum mati di kayu salib. Ini bukan cuman kelas kakap nih saudara ya, penjahat-penjahat kelas hiu yang dihukum mati disalib. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi sendiri tahu bahwa orang yang mati tersalib, orang yang mati tergantung, orang yang mati
tidak menginjak tanah, itu mereka hayati dikutuk oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara, perhatikan ayat yang muncul di layar ini. Ulangan 21. Ulangan 21. Saya akan membacakan ayat 22 sampai 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang tergantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan semua orang Yahudi tahu, saudara. Jadi kalau ada orang yang mati digantung, mati tergantung, cepat diturunin. Itu bikin sial. Nggak bawa rezeki, cepat dikubur, sana, dijauhkan. Dan Yesus mati disalib, mati tergantung. Karena semua orang Yahudi ingin menghinakan Yesus. Harus dihukum berat. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, Pontius Pilatus saja bingung. Salah apa orang ini sehingga harus dihukum mati? Itu yang dia katakan. Sampai 3 kali. Sampai dia katakan Herodes aja bingung. Orang ini salah apa sebetulnya? Kenapa harus kalian tuntut hukuman mati? Tapi mereka tetap salibkan dia. Salibkan dia. Hukum paling berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah salib dan dosa. Dan ketika Simon memanggul salib ini sebuah pengajaran bahwa setiap manusia harus siap memanggul salib, membawa beban berjuang hidup dalam kebenaran. Tidak meletakkan salib, tidak memeluk salib, bukan saudara, tapi dipanggul untuk dibuang, untuk dilepaskan di suatu tempat. Tapi itu bukan perkara mudah. Ini mau menyimpulkan tentang orang-orang yang berjuang melawan dosa, menaklukkan dosa agar hidupnya baik adanya. Yang kedua, selain mengajarkan perlawanan atas dosa, Simon yang memanggul salib ingin mengajarkan tentang bela rasa. Saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini di mana virus COVID-19 membunuh banyak orang dan merepotkan jutaan orang, saudara. Jangan pernah membuat narasi, jangan pernah membuat pernyataan yang bodoh menurut saya. Dengan mengatakan bahwa ini kutukan Allah. Virus ini adalah kutukan bagi orang-orang yang antikris. Virus ini adalah tentara Allah yang akan menghabisi orang-orang yang berbeda dengan kita. Stop dengan membuat narasi-narasi seperti ini, saudara. Karena virus ini adalah bencana global, saudara. Siapa saja bisa terkena, bisa jadi korbannya, siapapun. Bukan hanya orang yang berdosa, bukan saja orang yang berbeda dengan kita, bukan saja orang yang tidak punya Tuhan, bukan, saudara. Siapapun bisa menjadi korbannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berbela rasa. Berdukalah untuk semua korban, siapapun mereka. Berdoalah untuk semua tim medis agar dikuatkan. Entah keluarga, entah bukan, entah kenal, entah tidak, entah di Indonesia, entah dimanapun. Doakan, mereka adalah ujung tombak, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang merelakan hidupnya untuk memerangi virus ini. Dan
berjuanglah menangkal penyebaran virus ini, saudara. Dengan cara yang semua orang sudah tahu. Stay at home, di rumah. Batasi bertemu dengan banyak orang. Sehingga saudara tidak menjadi penyebar virus itu, carrier virus itu, tetapi kita menangkalnya. Memutus mata rantai virus itu. Dan itu salah satu bentuk bela rasa kita. Memang tidak mudah, saudara. Sudah 2 minggu kita mengalami hal seperti ini dan rasanya muak. Dan bisa saja kita melanjutkan program ini lebih lanjut. Bisa saja, saudara. Mari kita lihat keadaan lebih lanjut. Bapak Ibu saudara sekalian, Simon orang Kirene telah menjadi teladan bagi kita. Dan mari menjadi Simon-Simon di zaman sekarang yang menyediakan hidup saudara untuk berjuang dalam kebenaran, menyediakan hidup saudara untuk berbela rasa atas pergumulan sesama, menjadi penolong, menjadi berkat dimanapun saudara berada dan untuk siapapun. Amin. Mari kita bersatu hening dan Tuhan memberkati saudara.